Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kadika. Bersama saya, fisika jadi jauh lebih mudah dan pastinya menyenangkan. Di video kali ini, Kadika mau mengajak kalian semua untuk belajar bagaimana caranya mengukur massa jenis suatu benda dengan menggunakan gelas ukur dan juga timbangan. Penasaran? Yuk kita pelajari di video kali ini. Bagaimana sih caranya mengukur massa jenis suatu cairan? Sangat mudah adik-adik. Pertama-tama, kita harus timbang dahulu massa cairan tersebut dengan menggunakan timbangan. Di sini kita menggunakan timbangan digital ya. Caranya, kita menggunakan gelas ukur. Letakkan gelas ukur di atas timbangan. Kemudian baca massa gelas ukur yang masih kosong. Catat massa gelas ukur yang kosong tersebut. Ternyata massanya adalah 130 gram. Kemudian, kita isi cairan, misalnya sebanyak ini. Amati dan baca massa total gelas ukur dengan isinya. Ternyata massanya sekarang adalah 326 gram. Nah, massa cairan di dalam gelas ukur adalah selisih massa total gelas ukur dengan isinya dengan massa gelas ukur yang masih kosong. Ingat ya, jadi massa cairan sama dengan massa total cairan dengan gelas ukur dikurangi massa gelas ukur. Sehingga massa cairannya adalah 326 gram dikurang 130 gram, yaitu 196 gram. Setelah itu, kita amati berapa volume cairan dalam gelas ukur tersebut dengan cara melihat permukaan cairan sejajar di garis berapa. Nah, dari situ kita tahu bahwa volume cairan yang kita ukur dalam satuan mililiter. Di sini ternyata volumenya adalah 200 mililiter. Besarnya massa jenis cairan yang kita ukur adalah massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Atau secara matematis disimbolkan sebagai berikut. Rho sama dengan M dibagi V. Dengan Rho adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Nah, dari hasil pengukuran tadi, kita mendapatkan hasil bahwa massa jenis cairan yang kita ukur adalah massa dibagi volume, yaitu 196 gram dibagi 200 ml, sehingga massa jenisnya adalah 0,98 gram per mililiter. Sangat mudah ya. Terus bagaimana kalau kita ingin mengukur massa jenis benda padat? Caranya sama aja ya adik-adik. Pertama-tama, kita timbang dahulu massa benda padat dengan menggunakan timbangan. Nah, kalau udah dibaca, jangan lupa catat hasilnya. Langkah selanjutnya adalah dengan mengukur volume benda padat. Ada dua kasus nih. Kalau ternyata benda yang ingin kita ukur bentuknya teratur, misalnya balok, maka kita harus ukur dahulu panjang, lebar, dan tingginya menggunakan penggaris. Setelah itu, kita bisa mengukur volumenya dengan menggunakan persamaan matematika. Ingat, volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Terus, kalau benda padatnya berbentuk bola, maka volume benda bisa kita cari dengan mengukur diameter terlebih dahulu menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup. Setelah itu, kita bisa menggunakan persamaan volume bola. Ingat ya, radius itu adalah jari-jari. Dan jari-jari itu setengah dari diameter ya. Nah, kasus kedua, kalau ternyata bendanya berbentuk tidak beraturan, maka kita tidak bisa menggunakan rumus volume bangun ruang. Kita timbang nih massa zat padat tersebut dengan menggunakan timbangan digital. Ternyata diketahui massanya adalah 77 gram ya. Cara tahu volumenya adalah dengan menggunakan air dan gelas ukur. Kita hanya perlu mengukur volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut ketika seluruh bagian benda dicelupkan ke dalam zat cair. Mula-mula zat cair diisi ke dalam gelas ukur sampai skala tertentu. Zat padat kemudian dimasukkan ke dalam zat cair. Lalu dibaca skala yang sejajar dengan permukaan zat cair. Selisih kedua volume tersebut merupakan volume zat padat. Nah, di sini kita lihat volume awalnya adalah 200 ml. Sedangkan volume akhirnya adalah 250 ml. Sehingga selisihnya adalah 250 dikurang 200 ml, yaitu 50 ml. Jadi volume benda padatnya adalah 50 ml. Apabila massa dan volume benda padat sudah diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu massa jenis sama dengan massa dibagi volume, atau Rho sama dengan M dibagi V. Maka massa jenis benda ini adalah 77 gram dibagi 50 ml yaitu 1,54 gram per mililiter.
Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang siswa menimbang suatu batu yang bentuknya tidak beraturan dengan menggunakan timbangan digital. Hasilnya, massa batu tersebut diketahui 316 gram. Kemudian, siswa tersebut ingin mengetahui volume batu tersebut dengan memasukkan batu tersebut ke dalam suatu wadah yang berisi air. Kemudian, air tumpah seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya, berapakah massa jenis batu yang diukur siswa tersebut? A. 7,9 gram per mililiter, B. 40 gram per mililiter, atau C. 316 gram per mililiter. Jawaban yang benar adalah A. Besarnya volume batu yang diukur adalah sama banyaknya dengan volume air yang tumpah, yaitu 40 ml. Sehingga massa jenis batu itu bisa dihitung dengan persamaan Rho sama dengan M dibagi V. Dengan M adalah massa batu yaitu 316 gram, dan V adalah volume batu atau sama dengan volume air yang tumpah sebanyak 40 ml. Masukkan besaran-besaran yang diketahui ke dalam persamaan, maka didapatkan hasil bahwa massa jenis batu adalah 7,9 gram per mililiter. Nah, sekarang kalian sudah paham dong bagaimana caranya mengukur massa jenis suatu cairan dan juga benda padat, baik yang bentuknya beraturan maupun yang tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur dan juga timbangan. Ternyata sangat mudah ya. Tapi nih, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan tentang massa jenis yang didapatkan melalui pengukuran, maka kalian harus tonton nih video pembahasan soal setelah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!